lagi ya, belum. Waalaikumsalam Sekali warahmatullahi lagi, wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas berkat rahmat dan hidayahnya. Ada hasaran potong. Sangat tadi. Mohon maaf teman-teman bisa dimatiin dulu mikrofonnya karena berisik ke saya jadi nggak fokus. Ya, kayak gitu. Tolong didengarkan karena ini ilmu mahal. Ilmu mahal. Di sana kalian baru nyampe. Ilmu mahal ya. Kembali lagi kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah di mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul walaupun hanya sebatas di layar kaca dengan belajar pengajian kalian ya. Baik teman-teman, Zoom sekarang akan menerangkan tentang animasi edukasi kisah Rasul untuk Gen Alpha. Siapa nih yang Gen Alpha? Desain Thinking dan Business Model Canvas atau bisa dibilang BMC. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Noval Biyaki Fotorahman. Ini merupakan tugas mata kuliah dari berpikir kritis dan kreatif dengan dosen pengampunya Pak Taufik Muhammad Riyadi SEMM dari Politeknik Manahijul Huda. Lebih umumnya saya masuk ke prodi bisnis kreatif ya. Jadi bagi kalian yang mau join bisnis kreatif bisa hubungi saya. Hubungi saya. Baik, kita langsung ke materi biar tidak mencacici waktu. Di sini tadi saya akan menerangkan tentang Design Thinking dan Business Model Canvas atau BMC tentang animasi edukasi kisah Rasul. Kita mulai dari latar belakangnya. Anak-anak zaman sekarang saat ini sangat dekat sekali dengan gadget. Benar kan? Khususnya handphone yang sering dibawa kemana-mana, sering dipakai. Sebagian besar waktunya mereka itu dihabiskan dengan menggunakan handphone. Entah itu menonton hiburan, berupa animasi atau video yang belum tentu memiliki nilai edukatif. Bermain game termasuk. Tapi di sisi lain, banyak orang tua menginginkan tontonan anak itu mendidik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun pilihan konten edukasi Islam yang menarik bagi anak masih terbatas. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa membuat animasi atau membuat animasi tentang edukasi dan ajaran agama Islam. Masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan anak-anak Gen Alpha tentang kisah Rasul. Karena kenapa? Karena minimnya media pembelajaran Islam yang menarik dan sesuai dengan kebiasaan mereka dalam mengonsumsi konten digital. Jadi anak-anak itu lebih tertarik pada animasi hiburan dibandingkan edukasi. Karena kenapa? Karena kebanyakan edukasi itu mereka itu seperti membosankan. Jadi bagaimana caranya kita membuat semenarik mungkin dan sebagus mungkin konten itu untuk menarik semua anak-anak itu bisa terhibur dengan edukasi. Terhibur ya, mendapat edukasi ya. Jadi anak-anak itu lebih tertarik pada animasi hiburan dibandingkan edukasi. Sehingga nilai-nilai keislaman kurang tersampaikan dengan baik. Kayak gitu. Permasalahan sosialnya yang pertama adalah permasalahan anak.
Karena anak lebih suka hiburan daripada edukasi. Anak-anak juga kurang mengenal kisah Rasul. Kita harus tahu, anak-anak zaman sekarang itu lebih suka dengan hiburan-hiburan. Mereka menonton di aplikasi YouTube, contohnya YouTube, scroll TikTok, Instagram, atau bahkan apapun itu. Mereka lebih suka yang melihat atau mencari tentang hiburan-hiburan. Kita harus bisa. Bagaimana caranya edukasi ini bisa membuat anak-anak juga terhibur. Tapi dengan terhibur mereka itu mereka mendapatkan pembelajaran. Saya juga di sini dan kami semua juga ingin anak-anak itu bisa terhibur dengan animasi yang telah kami buat. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya menonton konten aman dan islami. Di zaman sekarang juga sulit menemukan tontonan yang menarik sekaligus mendidik. Jadi orang tua itu ingin sekali si anak-anaknya teh menonton konten yang aman dan islami dan beredukasi. Tapi zaman sekarang tontonan-tontonan anak-anak sekarang itu kebanyakan menyeleweng dari ajaran agama Islam. Orang tua kan pasti khawatir dengan keadaan anak-anak sekarang. Karena di umur sekarang anak-anak sekolah dasar juga mereka sudah tahu tontonan-tontonan khusus untuk orang dewasa. Mereka udah tahu bagaimana cara kita mengolah tontonan si anak-anak itu menjadi tontonan yang beragama Islam, aman, dan beredukasi. Gitu. Dikarenakan sekarang juga sulit menemukan tontonan yang menarik sekaligus mendidik, kita harus bisa membuatnya. Bagaimana caranya? Nanti diceritakan di selanjutnya ya. Lanjut ke yang ketiga yaitu pendidikan agama saat ini mulai kalah dengan konten digital modern. Kenapa bisa pendidikan agama saat ini mulai kalah dengan konten digital modern? Karena konten digital modern saat ini otak-otak maksudnya otak manusia itu, otak anak itu mudah dicuci di mana si otak mereka itu lebih suka yang terhibur-hibur, tontonan yang menghibur. Jadi mereka lebih suka tontonan yang menghibur daripada tontonan yang beredukasi. Seperti itu. Tapi kita harus bisa mengolah si otak anak itu menjadi suka tontonan yang beredukasi. Itu. Tujuan produk, tujuan produk yang akan kami sharekan untuk jadi kami akan menyediakan media Islam jadi berbasis digital karena saat ini kan zamannya digital. Jadi akan lebih mudah si anak-anak mengakses bagaimana caranya mereka melihat tontonan yang akan membuat mereka itu belajar tentang agama Islam dan tidak akan ketinggalan pengetahuan tentang agama Islam. Terus yang keduanya, agar anak-anak mengenal kisah Rasul sejak usia dini. Jadi sejak usia dini mereka bukan tentang Kokomelon, tapi mereka juga tahu tentang kisah Rasul. Kan anak-anak jangan sekarang kalau susah makan mereka pasti nontonnya teh Kokomelon, bener gak? Kenapa saya tahu? Karena ya tahu aja. Tapi sekarang kita mah harus bisa mengolah. Jadi anak-anak teh seakan-akan mereka nggak bisa makan. Mereka bisa makan kalau mereka udah melihat atau menonton tontonan tentang kisah Rasul. Karena kenapa animasinya sangat mencolok, menarik dan wah, the best. Ya. Lanjut tujuan selanjutnya itu kolaborasi antara hiburan, edukasi, dan nilai Islam. Itu yang paling penting. Dikarenakan bisnis itu harus berkolaborasi. Tanpa kolaborasi, bisnis akan seperti ketinggalan zaman.
Makanya kami di sini akan kolaborasi antara hiburan, edukasi, dan nilai Islam. Hiburannya dapat, pembelajarannya dapat, dan nilai agama Islam juga dapat. Jadi si anak-anak juga menonton film itu atau tontonan tersebut menjadi terhibur. Setelah terhibur mereka mendapatkan pembelajaran dan tidak lupa menyelipkan nilai-nilai agama Islam kayak gitu. Lanjut ke tujuan selanjutnya itu menjadi alternatif tontonan positif di era digital. Karena tontonan positif ini adalah hal yang sangat kurang zaman sekarang. Bagaimana kita meningkatkannya? Ya kita harus bisa di era digital ini kan banyak anak-anak pesantren atau anak-anak keluaran pesantren yang digital tip kepada anak-anak yang kayak tadi, yang ada hiburannya, edukasinya, dan nilai-nilai agama Islam. Itu tujuan produknya. Lanjut ke pengertian design thinking. Design thinking merupakan cara berpikir dengan metode pemecahan masalah yang berfokus pada cara pikir manusia. Diingat-ingat kembali, design thinking merupakan cara berpikir dengan metode pemecahan masalah yang berfokus pada cara pikir manusia. Design thinking pada animasi kisah Rasul ini mengutamakan kebutuhan penonton. Siapa sih yang dibutuhkan penontonnya? Anak-anak dan orang tua. Jadi semua kalangan juga bisa. Design thinking mencakup 5 tahapan. Yang pertama empathize, yang kedua define, yang ketiga ideate, yang keempat prototype, yang kelima test. Saya akan bahas satu persatu, makanya kalian jangan dulu ngantuk ya, karena ini pembahasannya belum sangat dalam. Kita maju ke yang pertama, yaitu empathize, masalah yang muncul ya. Di dalam design thinking ini, harus sekali kalian mengetahui tentang masalah yang muncul. Dari sisi anak, ketertarikan yang tinggi terhadap konten hiburan membuat mereka kurang mengenal kisah para rasul dan nilai-nilai keislaman. Pembelajaran agama yang masih bersifat formal seringkali dianggap membosankan oleh anak-anak. Selain itu, adanya kekhawatiran orang tua terhadap konten yang ditonton oleh anak-anak setiap hari. Orang tua mengingatkan tontonan yang mendidik sesuai dengan ajaran Islam. Namun, pilihan konten Islami yang menarik bagi anak masih sangat terbatas. Itu masalah yang munculnya. Jadi, anak-anak itu semakin minim pengetahuannya tentang kisah para rasul dan nilai-nilai ajaran agama Islam. Karena itu, orang tua juga khawatir. Gimana sih tontonan anak-anak sekarang itu? Kita harus bisa membuat tontonan anak-anak itu seakan-akan anak-anak terhibur, mendapatkan pembelajaran dan mereka tidak kekurangan mengenal kisah para rasul dan nilai-nilai keislaman. Dengan cara apa? Nanti dibahas lagi oleh kita ya. Itu masalah yang munculnya. Yang kedua, define perumusan masalah. Jadi setelah masalah yang muncul, kita harus bisa merumuskan masalah. Permasalahan utama yang dihadapi adalah minimnya media pembelajaran Islam yang menarik perhatian anak-anak, khususnya Gen Alpha. Tuh. Jadi anak-anak Gen Alpha itu kurang gitu, minim media pembelajaran Islamnya itu minim, makanya anak-anak Gen Alpha itu tidak tertarik gitu, tidak tertarik untuk belajar tentang pembelajaran Islam. Kebiasaan anak-anak dalam mengakses konten digital belum didukung oleh ketersediaan animasi edukasi yang islami, yang relevan, menarik, dan sesuai dengan karakteristik perkembangan manusia saat ini. Kondisi ini menyebabkan penyampaian pengetahuan mengenai kisah para rasul dan nilai-nilai keislaman pada anak belum berjalan secara optimal. Jadi, dikarenakan oleh ketersediaan
anak mengakses konten digital juga belum didukung oleh ketersediaan animasi. Makanya kita sekarang harus bisa mempersediakan bagaimana sih konten-konten itu bisa jadi konten-konten yang Islami dan mendukung si anak-anak itu supaya bisa lebih belajar tentang agama Islam dan tertarik dengan kita membuat konten-konten tentang kisah Rasul, animasi-animasi kan anak-anak zaman sekarang suka ya, sukanya dengan animasi gitu. Jadi kita harus bisa mengotak-atik. Ya, yang ketiga, ideat atau pengembangan ide. Di sini harus sangat penting. Penting banget pengembangan ide kita. Karena kenapa? Karena di sini solusi yang diajukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah pengembangan animasi edukasi kisah Rasul yang disajikan secara kreatif dan menarik. Jadi bagaimana sih supaya tontonan itu disajikan secara kreatif dan semenarik mungkin? Animasi ini dirancang dengan tampilan visual yang cerah. Jadi anak-anak itu akan melihat, wah, ini tontonannya atau visualnya sangat cerah, karakternya yang bersahabat bagi anak-anak, karakternya wah bagus gitu, kayak One Piece yang kayak gitu kan kenapa mereka bisa suka? Karena visualnya cerah, karakternya yang bersahabat bagi mereka, karakternya yang pada bagus-bagus. Itu yang akan dilihat oleh anak-anak zaman sekarang, serta penggunaan bahasanya yang sederhana. Kenapa? Sena agar mudah dipahami. Melalui perpaduan unsur hiburan dan edukasi, animasi ini diharapkan mampu meningkatkan minat anak untuk menonton sekaligus menanamkan pemahaman tentang kisah para rasul dan nilai-nilai keislaman. Semoga aja dengan adanya animasi ini diharapkan mampu meningkatkan minat anak untuk menonton sekaligus menanamkan pemahaman tentang kisah para rasul dan nilai-nilai keislaman. Karena tadi kita telah menampilkan visual yang cerah, karakter yang bersahabat bagi anak-anak, dan menggunakan bahasa yang sederhana. Karena kenapa? Karena mudah memahami tersebut. Keempat yaitu prototipe produk. Ini juga sangat-sangat penting bagi kita untuk dipahami. Karena kenapa prototipe produk itu diwujudkan dalam bentuk video animasi kisah Rasul yang menampilkan karakter-karakter ramah dengan visual berwarna cerah serta desain yang menarik. Jangan lupa karakter-karakter ramahnya itu karakter-karakter ramah anak ya. Jadi penggunaan bahasa disesuaikan dengan tingkat usia anak agar mudah dipahami. Kan kayak Cocomelon banyaknya itu nyanyi. Kalau di sini kita akan memperbanyak banyak tentang agama, tapi menggunakan bahasa mudah dipahami oleh anak-anak. Dan karakter-karakter yang sangat menarik mungkin agar mencolok. Jadi anak-anak itu, wah, tertarik gitu dengan video kita. Tah kayak gitu. Setiap video dilengkapi dengan penyampaian pesan moral Islam di akhir cerita sebagai penguatan nilai. Jadi kami juga akan menyampaikan pesan moral di setiap video agar mereka itu semakin kuat gitu. Ah, senang benar berarti ya kayak gitu. Prototipe ini dirancang untuk didistribusikan melalui platform digital seperti YouTube dan aplikasi edukasi anak. Jadi jangan lupa nanti kalian tonton saja di channel YouTube. Seperti itu. Lanjut ke yang kelima itu yaitu tes, uji coba. Sebelum kalian ke tahap pemasaran, kalian itu harus uji coba terlebih dahulu. Kenapa? Karena tahap pengujian produk dilakukan dengan menampilkan prototipe animasi kepada anak-anak usia dini sebagai pengguna utama. Pengujian ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketertarikan anak, pemahaman terhadap alur cerita, serta sejauh mana sih pesan moral yang disampaikan dapat diterima. Selain itu, masukan juga diperoleh dari orang tua dan guru sebagai pendamping anak. Kita mulai lagi. Biaya tadi jangan lupa ya ini kita harus tahu biaya-biayanya apa saja yang akan dikeluarkan. Terus ininya juga kita harus tahu
YouTube kerjasama dengan sekolah mana aja penjualan lisensi konten animasi, sponsornya kita harus tahu ya. Jangan sampai tidak tahu. Nah, ini keterkaitan design thinking dan BMC itu sangat keduanya saling mendukung. Keduanya itu saling mendukung karena design thinking tadi cara berpikir kita, BMC yaitu tadi kita harus tahu bagaimana pengolahannya, terus cara pengeluarannya kayak gimana aja, kayak gitu pokoknya. Jadi model-modelnya kita harus tahu dipasarkannya ke siapa saja. Kita harus tahu posisi-posisinya di mana saja kita harus tahu. Intinya kedua ini sangat dipentingkan sekali untuk kesuksesan produk yang akan kita jual kayak gitu. Lanjut, decision making. Ada satu opsi yang tersedia dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai, informasi yang ada, serta dampak yang mungkin terjadi dengan cara sebagai berikut. Yaitu yang pertama caranya apa sih? Nah, identifikasi masalah dulu. Lanjut ke yang kedua itu pengumpulan informasi, yang ketiga perumusan alternatif, yang keempat implementasi. Yang pertama harus identifikasi masalah dulu. Identifikasi masalah, kita harus mengumpulkan banyak informasi. Setelah banyak mengumpulkan informasi, baru perumusan alternatif. Rumuskan dari sebanyak pengumpulan informasi tadi, kita harus merumuskan perumusan alternatif. Setelah itu, kita ambil yang keempat yaitu implementasi dan evaluasi. Kayak gitu. Lanjut ke identifikasi masalah. Sebagian besar pelaku usaha ekonomi kreatif, termasuk sektor animasi, informasi yang ada serta dampak yang mungkin terjadi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu identifikasi masalah. Kita harus tahu sebagian besar pelaku usaha ekonomi kreatif, termasuk sektor animasi, menghadapi kesulitan akses. Kesulitan akses pembiayaan karena kurangnya agunan fisik yang dapat diterima oleh lembaga keuangan. Selain itu, kepemilikan hak kekayaan intelektual atau HKI di subsektor film, animasi, dan video hanya sebesar 12,21%. Padahal kan karya animasi memiliki nilai ekonomi yang potensial, namun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar untuk mendapatkan pendanaan. Jadi hanya sedikit, hanya 12,21% kekayaan atau keuangan yang ada di subsektor film, animasi dan video. Itu identifikasi masalah tentang pembiayaan. Yang kedua itu pengumpulan informasi. Yang pertama itu menganalisis data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020 yang menunjukkan kondisi kepemilikan HKI di berbagai subsektor ekonomi kreatif, termasuk animasi. Dan yang keduanya kita harus mempertimbangkan hukum berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 2 dan pasal 21 ayat 2 Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif serta kebutuhan untuk mewujudkan infrastruktur dan insentif bagi pelaku ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dengan pasal 19 dan pasal 22 undang-undang tersebut. Jadi kalian tinggal cari aja pasal-pasal atau hukum tentang ekonomi kreatif. Banyak sekali di sana. Ada pasal 16 ayat 2, ada pasal 21 ayat 2. Di sana banyak tentang. Lanjut ke perumusan alternatif. Ini sangat harus kita pahami. Yang pertama itu menetapkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang menunjukkan karya animasi seperti serial animasi, film animasi, atau karakter animasi yang telah terdaftar HKI. Jadi, objek jaminan utang kepada lembaga keuangan bank maupun bank. Tuh. Menetapkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang memungkinkan karya animasi
Jadi kita teh harus tahu pembiayaan skema kayak gimana. Karena untuk jaminan utang kepada lembaga keuangan bank maupun non-bank. Yang keduanya apa? Menetapkan syarat agar kekayaan intelektual dapat dijadikan agunan. Yaitu harus tercatat, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, serta dikelola sendiri atau dialihkan hanya kepada pihak lain yang sah. Kayak gitu. Yang ketiganya, mengatur tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan skema pembiayaan dan sistem pemasaran produk di ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual termasuk sektor animasi. Lanjut ke yang terakhir adalah implementasi dan evaluasi. Ini sangat wajib kita paham banget karena ini adalah jalan terakhir, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sekarang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia diperintahkan untuk mempercepat implementasi kebijakan ini, termasuk dalam sektor animasi. Tujuan utama adalah untuk membuka akses pembiayaan, meningkatkan jumlah karya animasi berkualitas, serta menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja di sektor tersebut. Pemerintah juga mendorong peran serta masyarakat dalam menghargai dan melindungi kekayaan intelektual hasil karya pelaku ekonomi kreatif, termasuk karya animasi ini. Jadi sekarang mah sudah ada eh, dari pemerintah. Jadi pemerintah juga mendorong. Jadi kita sudah ada izin karena Kementerian Pariwisata dan Ekonomi untuk mempercepat generasi Gen Z bisa memberikan tontonan kepada Gen Alpha. Itu ada tontonan yang beredukasi, terhibur, dan ada unsur-unsur agama Islamnya kayak gitu. Kesimpulannya dari tadi saya bicara dari awal tentang ya design thinking dan BMC, kesimpulannya itu sangat relevan dengan Gen Alpha. Selain itu, animasi ini bermanfaat untuk pendidikan akhlak dan karakter. Jadi, animasi edukasi kisah Rasul ini adalah animasi yang sangat berguna untuk Gen Alpha. Karena zaman-zaman sekarang anak-anak itu akhlaknya pada kurang. Di sini kita membagikan pendidikan tentang akhlak dan karakter-karakter anak supaya mereka bisa akhlaknya itu sama dengan Rasul kayak gitu ya. Akhlaknya sama dengan Rasul. Tapi anak-anak dan sekarang nggak bisa jadi Rasul, tapi bisanya sama akhlaknya sama seperti Rasul. Gitu. Dan juga animasi ini menginovasi dakwah di era digital. Memiliki potensi besar secara edukatif dan bisnis. Tuh. Jadi di sini juga kami menunjukkan bahwasanya dakwah juga bisa di era digital saat ini dengan animasi seperti ini. Dan potensinya tuh sangat besar secara edukatif dan bisnis kayak gitu. Di sini ada kata-kata sedikit animasi. Kayak digital saat ini seperti AI, seperti apapun itu boleh bergerak cepat, tapi apa? Tapi kompas penunjuk arahnya itu tetap agama Islam nomor satu, agama Islam karena inna dina indallahil Islam. Itu kayak gitu ya. Jadi bagi kalian yang masih masuk ke agama Kristen boleh masuk ke agama Islam. Join ya, join agama Islam boleh. Karena kenapa? Karena kita sebagai anak-anak Gen Z itu harus bisa membuka peluang pekerjaan yang bisa pekerjaan tersebut itu menyentuhkan dengan agama Islam kayak gitu. Wah, kayaknya bakal seru ya guys. Mau join kalian? Kalau mau nanti sama Apajar dibuatin linknya. Kita kalian kan suka dengan uang? Suka dengan uang tidak? Tidak, tidak. Eh,
join di link ya, kalian bakal suka gitu. Dan ini tim saya ya. Saya akan memperkenalkan tim saya. Boleh Alvin dimatiin dulu suaranya. Ini ada Dendi sebagai pembuat apa, Den? Ya, operator. Dendi sebagai operator. Saya tidak bisa berdiri di sini tanpa operator. Ini sangat ganteng banget ya. Kalian bisa lihat Dendi ganteng banget. Lanjut ke Pajar. Pajar adalah editor kita. Dia bikin animasi perfilman tentang kisah Rasul. Ya, lanjut ke Ustadz Alpin ini. Alpin sebagai non Alpin poster. Jadi kalau kalian lihat poster yang ada di Instagram, desainer. Siapa yang mendesainnya? Ustadz Alpin, guys. Ustadz Alpin. Jadi kami di sini bersepuluh ini kolaborasi. Ada Nita, ada Ayu dan ada Tewapa. Sendiri pemateri sebagai pemateri dan alhamdulillah saya sudah diberikan tanggung jawab yang sangat besar dan kepercayaan oleh ke-10 teman-teman saya ini dan alhamdulillah sampai akhir selesai dan perkenalan tim saya juga sudah selesai. Siapa saya ketua apanya ini? Salwa dan Aap. Itu ketua kita Salwa dan Aap. Thanks. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bisa menambahkan wawasan kalian. Amin, Insight kalian amin. dan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Walaupun kalian tidak semangat, semoga kita bisa lanjut diskusi bareng lagi ya. Kalian jangan bosan-bosan. Kalau kalian ingin lebih wawasan lebih lanjut, kalian bisa nanti. Gak di-spill satu-satu. Hah? Kenapa gak di-spill? Spill. Pokoknya nanti kita tutup dulu ya. Nanti kalian bisa lanjut diskusi bareng ya. Kalian tinggal calling aja, saya nomornya ada di bawah. Nanti dikirimkan oleh Fajar. Kain Abi. Nah, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo teman-teman, hari ini kita mau mendengarkan kisah unik tentang Nabi Muhammad. Nabi yang sangat baik, jujur, dan penyayang. Yuk, kita dengarkan bersama-sama. Fakta 1, Nabi Muhammad sangat jujur. Sejak kecil, Nabi Muhammad dikenal sebagai anak yang jujur. Orang-orang memanggil beliau Al-Amin, artinya orang yang bisa dipercaya. Karena jujur, semua orang sayang dan percaya kepada beliau. Fakta 2, Nabi sayang anak-anak. Nabi Muhammad sangat menyayangi anak-anak. Beliau sering tersenyum, menyapa, dan bercanda dengan anak-anak. Kalau bertemu anak kecil, Nabi tidak pernah marah. Beliau selalu lembut dan ramah. Fakta 3, Nabi suka menolong. Nabi Muhammad suka menolong siapa saja. Beliau menolong orang miskin, orang sakit, dan orang yang kesusahan. Nabi mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Fakta 4, Nabi hidup sederhana. Walaupun Nabi Muhammad adalah pemimpin, beliau hidup sederhana. Beliau tidak suka pamer dan selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Fakta 5, Nabi selalu sabar. Ketika ada orang yang berbuat jahat, Nabi Muhammad tidak membalas dengan kejahatan. Beliau memilih sabar dan memaafkan. Itulah akhlak Nabi yang sangat mulia. Teman-teman, Nabi Muhammad adalah contoh yang baik untuk kita semua.
Yuk, kita belajar. Jujur, sabar, suka, menolong, dan sayang kepada sesama. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.